Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma Adawiyah dengan NIM 2404-2008 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Baiklah, bentuk-bentuk komunikasi meliputi yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, serta komunikasi antar budaya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung melalui media seperti chat atau telepon. Bentuk komunikasi ini biasanya bersifat lebih personal karena melibatkan hubungan yang dekat seperti antar teman, keluarga, pasangan, atau rekan kerja. Ciri utama komunikasi antar pribadi adalah adanya interaksi dua arah yang aktif. Artinya, tidak hanya satu pihak yang berbicara, tetapi kedua belah pihak saling memberi respon. Dalam komunikasi ini juga sering muncul unsur seperti empati, simpati, atau bahkan konflik. Contohnya yaitu yang pertama percakapan antara dua sahabat, diskusi antar mahasiswa dan dosen, serta obrolan dalam keluarga. Komunikasi antar pribadi sangat penting karena dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan, serta membantu memahami perasaan dan pikiran orang lain. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang, biasanya 3-20 orang yang memiliki tujuan bersama. Dalam komunikasi ini, interaksi tidak hanya terjadi antara dua orang, tetapi melibatkan banyak anggota kelompok. Biasanya, komunikasi kelompok digunakan untuk yang pertama yaitu diskusi, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu kerjasama tim. Dalam komunikasi kelompok, setiap anggota memiliki peran masing-masing seperti pemimpin, anggota aktif, atau pengamat. Dinamika kelompok juga sangat berpengaruh. Misalnya ada perbedaan pendapat, dominasi seseorang, atau kurangnya partisipasi anggota lain. Contohnya yaitu yang pertama diskusi kelompok di kelas, yang kedua rapat organisasi mahasiswa, dan yang ketiga kerja kelompok dalam proyek. Komunikasi kelompok yang efektif membutuhkan keterbukaan, saling menghargai, dan kemampuan mendengarkan agar tujuan bersama bisa tercapai. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi atau organizational communication. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam satu organisasi, baik organisasi formal seperti perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi non-formal seperti komunitas. Komunikasi ini bertujuan untuk yang pertama, menyampaikan informasi, mengkoordinasikan pekerjaan, dan mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi, komunikasi terbagi menjadi beberapa arah. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar sesama rekan kerja. Dan yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah lintas bagian atau divisi. Contohnya, instruksi dari pimpinan kepada karyawan, laporan kerja dari bawahan ke atasan, dan koordinasi antar divisi. Komunikasi organisasi yang baik akan membuat pekerjaan lebih terstruktur, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada banyak orang atau massa melalui media seperti televisi, radio, koran, atau internet. Dalam komunikasi ini, pesan biasanya bersifat umum dan ditunjukkan untuk khalayak luas. Ciri-ciri komunikasi massa. Pesan disampaikan kepada banyak orang sekaligus menggunakan media sebagai perantara, bersifat satu arah atau feedback tidak langsung, dan pesan dibuat untuk kepentingan umum. Contohnya yang pertama berita di televisi, yang kedua artikel di media online, yang ketiga siaran radio, dan yang terakhir konten di media sosial. Komunikasi massa sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik
menyebarkan informasi, bahkan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang terakhir yaitu komunikasi antar budaya atau intercultural communication, yaitu komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat, nilai, dan kebiasaan. Dalam komunikasi ini sering muncul tantangan seperti yang pertama, yaitu perbedaan bahasa, perbedaan cara berpikir, perbedaan norma dan kebiasaan, dan kesalahpahaman makna. Contohnya yaitu interaksi antara orang dari daerah atau negara berbeda. Yang kedua, komunikasi antar wisatawan dan masyarakat lokal. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Agar komunikasi antar budaya berjalan dengan baik, diperlukan sikap terbuka, toleransi, serta kemampuan memahami dan menghargai perbedaan. Dari sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan, secara umum, bentuk-bentuk komunikasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang terlibat, tujuan, serta konteksnya. Komunikasi antar pribadi lebih bersifat personal, komunikasi kelompok berfokus pada kerjasama, komunikasi organisasi mendukung aktivitas lembaga, dan komunikasi massa menjangkau masyarakat luas, serta yang terakhir, komunikasi antar budaya yaitu menekankan perbedaan latar belakang. Memahami berbagai bentuk komunikasi ini penting agar kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai situasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.